Video ini saya akan sharing kamu bagaimana kamu bisa melakukan pengelolaan uang sehingga bisa mencapai financial freedom. Jadi perlu kita perhatikan dulu dan belajar. Kalau kamu ketahui di sekitaran kita ada orang-orang tua yang udah mungkin pensiun sehingga tidak bekerja lagi. Banyak yang udah jatuh miskin. Itu dikarenakan pada saat mereka muda, mereka tidak mengerti ataupun tidak menabung uang dari hasil kerja mereka. Dan juga tidak diinvestasikan. Setelah itu mereka juga kehidupannya adalah mereka mengeluarkan uang melebihi dari kemampuan yang mereka dapat. Sehingga tuh saat mereka udah tidak masa produktif, sehingga tidak kerja, mereka udah pensiun, mereka udah tidak punya tabungan lagi, tidak punya dana yang diinvestasikan. Sehingga mereka terpaksa jatuh miskin ataupun bangkrut. Dan perlu kita perhatikan, prinsip utama dalam kita melakukan pengelolaan uang hanya satu aja, yaitu adalah berhemat. Cara berhemat bagaimana? Kalian coba sama saya juga, kita harus disiplin. Kita konsisten coba untuk bisa menabung 10% setidaknya dari hasil gaji kita. Dan setelah ditabung, kita juga harus bisa melakukan diinvestasikan kembali lagi. Kita bisa mulai dari secara simpel aja, yaitu adalah reksadana. Kita buka akun dan kita investasikan di reksadana. Reksadana apa yang aman dan stabil dan cocok untuk pemula pas kita awal mulai. Reksadana pasar uang. Dan secara per tahun, rata-rata returnnya itu 5-6%. Dan ingat, kita sekarang melakukan investasi, ini merupakan sebuah hal maraton. Jadi kita bukan mau mainnya tuh jangka waktu pendek aja. Pandangnya tuh jangka waktu panjang untuk bisa mencapai financial freedom-nya. Jadi kita harus bisa untuk konsisten tabung dan investasikan kembali lagi uang dari hasil kerja kita 10% ke dalam reksadana ini. Dan seiring waktu sampai mungkin berapa tahun kemudian atau berapa puluh tahun lagi, kita pasti bisa mencapai status miliarder dengan hasil investasikan kembali. Dan kalian perlu ingat juga, kalian harus mengetahui kas keluar kalian pribadi, keseharian sampai bulanan juga. Karena kalau nggak kita melakukan catatan ataupun rekapan, kita tidak tahu sebenarnya hal-hal ataupun tindakan kecil, seperti membeli kopi di Starbucks, seperti seminggu 2-3 kali, itu sangat memakan uang kita. Bagaimana untuk bisa mengetahui kas seharian kamu? Tinggal rekap. Yang kamu butuhkan itu hanya buku dan pena. Ini adalah buku pribadi saya untuk mencatat rekapan kas keluar dan juga kas masuk bulanan. Ingat, hal-hal kecil seperti pergi keluar makan cantik, mengeluarkan mungkin uang di restoran, ataupun kita beli kopi di Starbucks, ataupun makan di luar. Itu kalau secara hari ke hari, kamu udah rekap dan diakumulasi sepanjang bulan, itu biayanya sangat memakan porsi sebagian besar dari hasil pendapatan kita. Jadi ingat untuk melakukan tracking ataupun dilacak, sehingga dan dipotong. Sehingga kamu bisa setidaknya melakukan minimalisir juga biaya kamu. Dan mungkin pada saat awal kamu mungkin pikir, wah 10% tidak bisa nih. Karena mungkin ada tanggungan ataupun cicilan. Mungkin kredit motor ataupun mungkin kredit rumah. Tidak apa-apa. Kita kan bisa mulai dulu dari setidaknya 1%. Kita coba dulu 1%. Dan seiring waktu kita udah mulai seperti nyaman dengan 1%-nya. Kita bisa coba ditingkatkan lagi menjadi 2%, 3%, hingga bisa sesuai yang saya bilang 10%. Bahkan suatu saat pendapatan kamu mungkin akan bertambah juga seiring waktu. Dan uang kamu sehingga bisa lebih banyak. Biaya hidup kamu kalau bisa tuh tetap masih sama loh. Sehingga kamu bisa investasikan mungkin 20% bahkan 30% dari uang kamu. Maka itu akan lebih cepat kamu untuk mencapai financial freedom kamu. Ini hanya sekilas tips yang bisa saya sharing terhadap video ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih.